Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin asyadakumullah, bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan selamat datang yang baru mungkin mampir ke channel kami, ya. Mohon berikan saran kritik, ya. Berikan like, komen, ya, share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan dari itu eh, banyak yang bisa mendapatkan petunjuk dan kita juga bisa mendapatkan amal jariah dari ini. Di sini saya mungkin akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman saya ya dalam berinteraksi ya dengan sesama kelompok-kelompok Islam yang mungkin di sini kita ambil dua kelompok besar ya dari kaum muslimin. Ya, kalau kita bahasakan ya antara NU atau Nahdlatul Ulama dan kelompok Salafi ya. Walaupun mungkin teman-teman Salafi ini juga nggak mau disebut sebagai kelompok ya, tapi realitanya ya mereka berkelompok ya. Mereka punya pimpinan, punya sekretaris, bendahara, bahkan juga punya kantor-kantor ya. Nah, jadi kalau teman-teman Salafi memprotes nggak terima kalau dibilang sebuah kelompok ya, tapi hakikinya mereka berkelompok ya. Bahkan sesama Salafi pun kelompoknya ya juga beda-beda ya. Ada yang berkiblat kepada Ustadz A, ada yang berkiblat kepada Ustadz B. Ada yang berkiblat kepada Syekh A, ada yang berkiblat kepada Syekh B. Nah, saya eh, berinteraksi dengan teman-teman salaf ini sudah cukup lama ya. Dari sejak tahun 97, 98, 99 saya sudah banyak kenal dengan mereka ya. Saya juga pernah main ke pondoknya Ustadz Ja'far Umar Tholib ya, rahimahullah, yang dulu mantan Panglima Laskar Jihad. Saya main ke pondok beliau di Yogyakarta, di Degolan itu ya. Ketika itu saya lagi mengikuti daurah dari Universitas Islam Madinah ya di Munjali, Pak, Monumen Jogja kembali. Ya, pondoknya Ustadz Umar Budi Hargo ya, hafizahullah. Kami juga di Metro ini, di Almosin ini juga pernah diskusi dengan teman-teman Salafi ya atas permintaan mereka sendiri ya. Mereka yang minta untuk dialog atau debat lah gitu ya. Sekitar tahun 98 mungkin kalau saya nggak salah ingat ya. Yang mana ketika itu teman-teman Salafi itu ya mengecap kami ya, pondok kami, termasuk saya juga sebagai orang berpaham Khawarij ya. Tapi ketika di majelis itu mereka ditanya Khawarij itu apa, ya mereka mengatakan kami juga kurang paham Ustadz. Nah, kami kan bukan Ustadz. Jadi mereka hanya mengatakan yang mereka dengar dari guru-guru mereka. Jadi kebanyakan ya memang hanya ikut-ikutan ya, kurang gitu paham dengan apa yang mereka katakan sendiri. Nah, eh, hewan sekali yang kalau kita lihat di medsos ini kan hari ini kan setiap hari berseliweran apa itu eh, konten-konten ya yang saling mengkanter kan, orang-orang Salafi mengkanter orang-orang NU ya, dalam tanda kutip Pak ya. Ya, ini baik NU secara organisasi ataupun mungkin NU secara perorangan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin juga dirasa eh, kurang bagus lah gitu. Nanti akhirnya NU juga balas lagi ya kan, nyerang Salafi dengan kalimat Wahabi lah, dengan kalimat macam-macam lah itu. Dan kayaknya itu lumayan gitu loh untuk jadi goreng-gorengan terus ya. Tapi kan istilahnya Pak ya, kita cukup prihatin ya, dengan kondisi seperti ini gitu loh. Sudah umat Islamnya terpecah belah, ya kan? Umat Islamnya lemah, PR-PR umat Islam yang lain masih banyak sekali, ya kan? Kita punya PR tentang kemiskinan, kita punya PR tentang kebodohan umat, tentang kristenisasi, ya kan?
banyak sekali. Tapi yang diributin ya tiap hari, tiap waktu tuh ya cuman masalah yasinan, masalah ziarah kubur, masalah apalah macam-macam itulah yang sebenarnya masing-masing itu memang punya argumentasi sendiri-sendiri gitu loh. Ya, mau ngomong apa kita, Pak? Ya kan? Makanya silakan Bapak merujuk kepada pembahasan saya terdahulu ya tentang masalah akidah ya, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Atsariyah ya. Saya kan dulu buat beberapa konten tentang apa sih Asy'ariyah itu ya kan? Nah, sesama Ahlussunnah jangan saling bermusuhan dan seterusnya gitu ya. Jadi emang ini sebenarnya masalah lama ya karena muara umat ini kan sebenarnya boleh dibilang ya cuma dua gitu antara Asy'ariyah pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Atsariyah pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Asy'ariyah sama dengan Al-Maturidiyah ya, beda tipis ya tapi hampir sama. Jadi dari dulu emang sudah beda gitu loh. Mau dibuat majelis debat, diskusi beratus-ratus episode juga nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena ya ini sudah ketentuan Allah gitu ya, sudah takdir Allah. Memang umat ini kata Nabi SAW kan dalam hadis Imam Turmuzi, Abu Daud ya kan akan terpecah menjadi 73 golongan. Waftaraqat hadhil ummah ila thalathati wa sab'ina firqatan ya kan. Umat akan terpecah jadi 73 golongan. Ya, kulluhum finnar ila wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika Nabi ditanya siapa itu Rasulullah? Ya al-jamaah kata Nabi. Ya kan? Nabi ditanya lagi, ya, siapa itu jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berada di atas jalanku dan para sahabat-sahabatku. Yang Asy'ariyah merasa mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, yang Atsariyah juga merasa mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Jadi yang harus kita pahami itu pertama memang masing-masing kelompok ini punya argumentasi sendiri-sendiri. Walaupun mungkin bisa jadi argumentasinya juga kurang kuat ya. Tapi ya tadi Pak, kita kan harusnya paham di dalam agama itu ada masalah usul, ada masalah furu', ada masalah pokok, ya masalah yang nggak boleh orang tuh berbeda, ada masalah-masalah furu'iyah, masalah cabang yang harus banyak toleransinya. Selama kita itu menuhankan Allah, sama-sama Tuhannya Allah, menabikan Nabi Muhammad SAW, memaki kitab suci Al-Quran yang sudah kita sepakati ini, ya kan? Kita berkiblat ke Ka'bah, ke Mekah, ya udah sama itu semuanya adalah ahlul kiblat gitu loh, saudara-saudara kita, ya kan? Ya kalau ini sudah sama pokok-pokoknya masalah furu'iyah yang istilahnya nggak akan selesai tadi ya mau dibahas sampai kiamat pun nggak akan pernah selesai gitu loh. Masalah kunut subuh Pak, masalah yasinan, ngirim fatihah, gitu. Itu kelompok Asy'ariyah punya segudang dalil alasan dengan amaliyah mereka ya yang dulu pernah juga memang dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Yang menolaknya juga punya segudang alasan juga, dalil juga ya. Jadi ya menurut saya ini kalau bisa sih ya nggak usah terlalu diperpanjang lah gitu ya. Kasihan umat ini energinya habis gitu loh. Sehingga akhirnya permasalahan-permasalahan lebih penting pada umat ini ya. Bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, ya kan masalah kesyirikan, ya kan itu bisa selesai. Ya jangan sampai umat ini hanya dihabiskan energinya dengan hal-hal seperti itu. Saya khawatir nanti suatu saat ternyata bukan hanya sekedar ngotot-ngototan ya kan di media, ngotot-ngototan di majelis. Nauzubillah kalau nanti ya terjadi bentrokan, kan kita nggak menginginkan hal-hal seperti itu, Pak. Ya, jadi kepada ya eee, para qodat, para pemimpin, ya kan, para ulama, para dai, ya, ber berlapang dadalah gitu ya, bersikap dewasalah, bahwasanya ini memang sudah sunatullah ya. Kita ini semuanya bersaudara. Ya, jangan habiskan energi kita dengan hal-hal yang seperti tadi. Masih banyak perkara-perkara besar dari kaum muslimin ini yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Eh, Mari kita dekatkan hati-hati kita dengan saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Mari kita doakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin ini. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita semua ke jalan yang diridhoinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.